Shalom. Lanjut ya. Kalau nggak dilanjutin kan sayang. Jadi sabar, ikutin. Kita baru tadi ketiga benda itu. 1 mesbah dupa, 2 meja roti pertunjukan, 3 kandil atau manorah. Saudara, setelah saudara 2 ini pasti sudah dapat sesuatu dari Tuhan. Lahir barunya harus benar. Ya, penuh Roh Kudus harus benar. Kalau perlu dibimbing sama orang-orang yang pernah ngalamin. Kalau saya sendiri, saya membuktikan sendiri, betul nggak Tuhan seperti itu. Ya. Lalu setelah itu, Anda akan temukan 2 hal ini. 1, membaca firman. Meja rotinya juga harus kudus, harus bersih. Ya. Nanti dalam perjanjian tabernakel itu akan dikupas detail, ya semuanya. Lalu penyembahannya harus benar. Saudara, kalau kita nggak penuh Roh Kudus, nggak bisa nyembah. Anda boleh coba, Anda berdoa, rasanya udah berjam-jam, Anda buka mata, paling 1/4 jam. Habis kata-kata. Tapi kalau orang menyembah dengan Roh Kudus, waduh, nggak habis-habis. Kayak orang jatuh cinta, ngomong apa aja. Dan bersaksi itu nggak usah disuruh-suruh, nggak usah, tergerak dengan sendirinya. Langsung bersaksi, dan ada aja disaksikan. Kenapa? Karena mujizatnya terjadi tiap hari. Kejadian terus dan pengalaman terus bersama dengan Tuhan. Dia jawab terus. Kalau mau belajar tentang doa, di buku-buku saya ada jelasan tuh. Ada hidup dalam ruang mahsuci Allah, itu bicara soal doa. Ada masuk dalam kawanan, juga berbicara soal doa. Ada banyak cara berdoa. Tapi saya tidak mengajarkan doa pada sekarang, tapi ada penyembahan di dalam Tuhan. Tetapi harus diajar oleh Roh Kudus. Saudara, di antara ruang suci dan ruang mahsuci, itu ada tirai. Tirainya juga tebal. Saudara tahu, kalau saudara baca perjanjian lama di orang masuk ruang suci, itu 1 tahun 1 kali. Dan yang boleh masuk ke situ cuma imam besar. Dan dia harus bawa dulu korban sembelihan. Darahnya dia bawa, dia harus percikan dulu di atas grafilat Allah. Tutup perdamaian. Nanti lihat gambarnya tuh, itu tentang grafilat Allah. Ada malaikat yang ketemu begitu, yang sayapnya yang berkembang, bertemu di tengah. Itu grafilat Allah, di mana Allah dalam zaman dulu itu berbicara di situ. Musa dengar bicara di situ. Imam-imam dengar Allah berbicara di situ semuanya. Isinya tidak lain. 1 buli-buli emas yang berisi mana, yang tidak pernah bisa busuk. Jadi kalau dulu orang Israel makan mana di padang gurun, itu kalau kelebihan ambil busuk dan berulat. Orang ambil secukupnya. Tapi di mana itu yang disuruh oleh Allah dalam Taurat Perjanjian itu buli-buli emas berisi mana yang tidak pernah busuk dan tidak pernah rusak. Ada tongkat Harun. Tongkat Harun yang berkelopak, berbunga, berbuah badang. Itu yang dipakai oleh Harun. Yang ketiga yaitu loh batu. Yang dulu yang asli yang dibuat oleh tangan Allah itu pecah oleh Musa karena Musa marah melihat bangsa Israel ketika dikeluarkan, baru ditinggal oleh Musa sekian lama, mereka sudah menyembah berhala. Musa marah lalu dibanting, akhirnya Allah suruh buat lagi Musa. Ada di dalam tabut perjanjian itu, ditutup perjanjian, lalu ada kerup 2 yang ketemu gitu. Nah, saudara, orang yang masuk ke ruang suci itu cuma imam besar sekali dalam 1 tahun. Kalau dia tidak waktunya atau bukan waktunya dan dia tidak ikut seperti apa yang harus diharuskannya, orang itu bisa mati. Oleh sebab itu para imam besar itu selalu pakai kelencengan di ujung-ujung jubahnya. Kenapa? Orang lain nggak bisa masuk ke dalam. Dia cuma dengar kalau masih bunyi, oh masih hidup. Kalau mati nggak ada kelencengan, nggak bunyi apa-apa, ditarik tuh pakai tali keluar. Karena semua orang nggak bisa masuk ke situ. Tetapi di zaman Yesus Kristus ketika dia disalib, pada waktu dia menyerahkan dirinya kepada Allah, ya Tuhan, kuserahkan rohmu kepadamu. Sejak saat itu, tabir di bait suci Allah terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Nggak tahu kenapa. Secara otomatis, Anda bayangkan, kulit mina gajah yang tebalnya seperti ini bisa sobek dari atas sampai ke bawah. Itu yang tirai penutup. Dengan kata lain, sekarang di dalam perjanjian baru, bukan lagi seperti zaman dulu, orang yang masuk ke dalam jadi mati. Kalau dulu orang ketemu Allah mati, sekarang tidak.
Setiap orang boleh masuk asal engkau betul-betul jadi tabernakel Allah. Engkau sempurna di dalam Tuhan. Ada penyembahan, ada pembacaan firman Tuhan, membiarkan Allah bicara kepadamu. Lalu engkau juga memancarkan sinar Tuhan. Maka tabir bait suci Allah akan terbuka bagimu. Bahwa engkau adalah para imam Allah sekarang. Bukan lagi orang biasa. Engkau adalah para imam Allah. Imamat yang rajani. Dan kalau ketemu Allah, tidak akan mati lagi. Tetapi ciri-ciri orang yang seperti itu. Yang pertama, saudara. Firman-Nya hidup di dalam hatinya. Gak perlu diajarin hukum. Dia akan berlaku dalam kehidupannya. Hukum-hukum Tuhan akan dilakukannya. Tanpa harus diawasi, karena roh Allah yang ngawasi. Dia gak bisa berbuat jahat lagi, karena dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan roh Allah menyertai dia. Bahkan dia tidak bisa melihat orang lain menderita. Dia akan menolong dengan segala cara yang Allah berikan kepada dia. Dan dia hidupnya akan terus melayani tanpa pamrih apa-apa. Saudara, ada kuasa dalam pelayanannya. Hanya orang-orang yang tercabik dari dagingnya. Orang-orang yang rela untuk bukan disalib maksudnya. Tapi dagingnya, kepentingannya, egoisnya sudah tersalib. Dia tidak akan mementingkan dirinya lagi. Inilah tabernakel-tabernakel yang sempurna di hadapan Tuhan. Saudara, saya bisa berbicara begini. Saya bisa menjelaskan kepada saudara. Tapi untuk mencapai satu garis yang akhir, garis finish. Sampai yang Rasul Paulus katakan, aku sudah mencapai garis akhir. Tinggal dia terima kemuliaan. Orang-orang yang seperti inilah, orang-orang yang memiliki surga. Bukan saja di akhirat nanti, tapi di sini dia sudah tertulis bahwa dirinya ada dalam buku kehidupan Allah. Jadi bukan asal kelihatannya pemimpin gereja, orang yang ibadah kesana kemari, nyumbang itu, nyumbang ini. Bukan. Orang yang menyerahkan hidupnya sepenuh, seperti tabernakel Allah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi saya mengajarkan kepada saudara mengenai hal yang ini tujuannya adalah supaya saudara menjadi sempurna di dalam tabernakel Allah. Mari kita perhatikan dulu sebenarnya supaya jelas ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya tentang ruang suci maha suci dibatasi oleh tirai ini ada terdapat dalam Matius pasal 27 ayat 51 sampai dengan 52, Roma 12 ayat 1, Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian bunyinya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini pada waktu itu. Tapi sekarang gimana? Gorden yang tergantung di dalam ruang Tuhan, rumah Tuhan, sobek menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Bumi bergetar, dan gunung batu terbelah. Saya mau tanya, kalau saja jemaat kita di gereja mengalami hal seperti ini, kira-kira bumi bergetar gak? Gak bisa diam. Tidak ada orang yang meletakkan pelita di bawah gantang. Sudah tahu gantang? Tempat makanan itu. Atau di bawah tempat tidur. Gak bisa. Orang seperti ini gak bisa dibendung. Orang seperti ini gak pernah takut untuk dapat hukuman. Orang seperti ini akan pergi kemana-mana memberitakan dan menceritakan tentang kehebatan Tuhan. Orang seperti ini tidak akan berasa direm mulutnya untuk berbicara. Kalau bukan karena Roh Kudus, orang seperti ini tidak bisa dibungkam, saudara. Saya saksikan kepada saudara. Ketika saya menerima hal seperti ini, saya ini pedagang, punya usaha, punya produksi, saudara, saya tinggalkan semua. Waktu saya berbicara dengan istri saya, sebelum dia kepenuhan Roh Kudus, dia berdoa setiap malam. Setiap kali saya beribadah, saya ajak dia karena dia memang pasangan saya. Dan ketika saya pegangan tangan, saya bilang, Tuhan kasihani dia. Apa yang kurasakan, biar dia rasakan. Penuhi dia dengan Roh Kudus. Saudara, untuk memenuhi Roh Kudus, harus ada pertobatan yang sungguh lebih dulu. Harus ada kelahiran baru lebih dulu. Harus ada benar-benar dia buang kebencian-kebencian kepada sesama atau kebencian akan dosa, itu harus ada semuanya. Lalu ketika saya berpegangan tangan, tiba-tiba dia berbahasa lidah, bahasa asing. Enggak saya pegang, saya biarkan dia terus, dia enggak berhenti. Sampai tengah malam, saudara. Sampai serak. Tapi bukan jadi sakit.
sukacita. Ingat ya. Lalu dia bilang, Tuhan, aku adalah hamba-Mu. Kalau Engkau mau pakai suamiku, silahkan. Tapi beri aku jaminan. Saudara, untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, pemerintah aja dapat pensiun. Ke kantor pekerjaan atau ke kantor-kantor juga kita dapat gaji. Tapi kepada Tuhan apa? Gajinya 30 hari, 365 per setahun. Tapi kalau nggak ada jaminan dari Tuhan, bagaimana? Sudah tahu, ini kesaksian. Istri saya bilang begini, dia sekarang udah bisa menyembah. Jadi kalau saya menyembah, saya harus jaga toko. Dia harus jaga toko. Kalau istri saya menyembah, saya yang jaga toko. Satu kali dia sore-sore dia keluar. Dia bagian sore, saya bagian pagi. Air matanya banyak, harus kelihatan bintit gitu. Saya bilang, kenapa lo? Kan gua nggak marah sama lo, nggak apa-apa kan? Gua cuma ngomong mau full time. Dia bilang enggak. Saya tanya, dia malah menangis. Saya diamkan. Setelah reda saya tanya, kenapa? Aku tadi ketemu Tuhan. Seolah-olah dia ada di balik tirai dan aku tidak bisa melihat mukanya. Kalau dia pakai, kamu tahu, dia bilang, suamimu mau dipakai apa? Seolah-olah dia ada di atas loteng. Kamu lihat ke bawah. Dia lihat saya lagi dikerubungi sama perempuan banyak sekali. Bukan negatif, sudah. Perempuan itu lambang jemaat. Itu semua orang-orang bawa dinamo. Sudah tahu dinamo atau motor listrik? Dia datang ke saya, dia bilang, tolong perbaiki ini dinamo. Jadi ada banyak orang yang dinamonya rusak. Jadi kipas angin bisa berputar tuh karena dinamonya. Lalu dia bilang, dia nggak bisa bilang apa, cuman seolah-olah rohnya bicara, ya Tuhan, saya ngerti. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Dia nggak bisa jawab. Tapi dia tiba-tiba, kan saya punya anak, Tuhan. Siapa? Dia mulai dari anak saya yang kedua, anak saya yang ketiga. Dia mulai dari yang kecil, kedua, ketiga, dari yang kecil. Tiap anak dikasih cek. Kasih cek. Ini penglihatan. Lagi doa, lagi nyembah. Ya, jadi kita percaya tentang hal-hal yang seperti ini. Lalu apa lagi dia bilang? Dia cuma bicara. Satu lagi Tuhan, yang paling besar gimana? Dia bilang, itu urusan saya. Kamu sekarang yakin dan percaya? Percaya. Apalagi yang kurang? Dia nggak bisa tuh bilang, minta begini, minta apa. Nggak bisa. Cukup Tuhan. Orang ketemu Tuhan, saudara, ya, dalam tanda kutip, itu nggak bisa bilang A, B, C, D. Dia cuma satu patah kata, kita jelas semuanya. Semua jelas. Seolah-olah dia menerangkan semuanya dengan jelas. Ini benar-benar kejadian dalam keluarga saya. Jadi saya tidak saksikan sebuah asal ngaco dulu. Bukan, ini benar-benar. Kalau tidak, saya tidak akan pernah bisa full time. Dan saya juga orang yang berpakai-pakai pikiran. Kalau istri saya bilang gini, udah kalau gitu, aku nyerah. Terserah kamu. Sejak saat itu saya tinggalkan semua usaha. Saya mulai bersekolah. Saya mulai segala sesuatu. Saya mulai berbuat itu, berbuat ini. Dan sejak itu, saya tidak pernah berhenti. Sampai masa tua saya, setelah COVID dia baru saya berhenti. Setelah dia mulai bersaing, dia pun sebetulnya berdoa, anak saya itu, Papa masih digimanain. Dia dengar suara, dia bilang, suruh melayani lagi. Saudara, jadi apa yang saya lakukan, itu Tuhan bicara sama dia. Saya tidak bisa bersaksi kepada setiap orang seperti itu, kalau dia tidak mengalami atau belum mengalami. Tapi kalau orang yang pernah ketemu dan mengalami, tidak bisa berhenti. Saya kata saudara, ya. Nah, di dalam bahasa sehari-hari, saudara, sangat jelas dikatakan begini. Gorden yang tergantung dalam rumah Tuhan sobek menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi batas limit dengan Tuhan. Kita jadi imamat yang raja, imam-imam di hadapan Tuhan. Bumi bergetar, ya. Saya keliling dunia ada 3 kali. Saya tinggal di setiap negara. Saya memberitakan ini, gemetar, bergetar, gunung-gunung batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka, banyak umat Allah yang sudah meninggal dihidupkan kembali. Ini kejadian betul. Tapi apa yang saya lakukan? Saya bukan menghidupkan orang. Saya nggak mau bersaksi hal-hal gitulah, ya. Walaupun saya ngalami.
Tapi orang-orang yang sudah loyo, yang sudah bosan, yang sudah kecewa dengan Tuhan, yang udah undur, hidup kembali. Dan saya berharap pengajaran ini menghidupkan orang kembali. COVID membunuh orang untuk mati dalam ibadah. Tapi tabernakel menghidupkan orang untuk kembali beribadah secara pribadi dan berkeluarga. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Itu dalam bahasa sehari-hari. Di dalam bahasa yang ini lebih tegas, lebih jelas dikatakan ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Demi kemurahan Allah, artinya Allah itu murah hati. Dia mencukupi kebutuhan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjawab setiap doa kita. Karena kemurahan Allah, engkau harus rasakan dulu kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah itu, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Jadi tabir yang tersobak itu adalah mempersembahkan diri kita untuk menjadi terang-terang rohani. Menghidupkan manusia-manusia yang mati rohaninya. Jadi terang untuk menerangi semua kegelapan. Adalah ibadahmu. Itu ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan saudara hanya berikan uang dan sebagai kegiatan itu. Bukan. Persembahkan dirimu, Tuhan mau buat apa, saya ini akulah persembahan yang hidup. Yesus mempersembahkan dirinya di atas kayu salib. Darahnya diteteskan ke bawah. Sudah tahu, ketika dia tergulai ke bawah di atas salib, darahnya tercurah dengan kering, dia membasahi batu-batu yang di bawah. Seolah-olah dia berkata, "Hei orang-orang yang kenal tentang Tuhan, orang-orang yang rindu beribadah, mengapa engkau diam saja? Mengapa engkau tidak lakukan ibadah yang benar? Lihat, aku membasahi engkau, hai batu-batu, dengan keringat dan darahku yang tercucur karena dosamu. Hayo bangun, bangkitlah engkau kembali, supaya engkau mau menyerahkan hidupmu, supaya menjadi pelita bagi kepentingan Tuhan di muka bumi ini." Shalom, sampai ketemu.